Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami dalam mata kuliah Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi dengan dosen pengampu yaitu Ibu Nita Erika Aryani SE AKM SI. Baik, hasil dari diskusi kelompok kami mengenai sebuah review jurnal yang berjudul Fraudulent Financial Reporting Detection Using Benich M-Score Model in Public Companies in 2012 until 2016. Baik, sebelum masuk ke dalam materi yang ingin kami bahas, perkenalkan, saya Azatila Arifa. Saya dipercayakan oleh kelompok saya untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Dan rekan kerja saya yaitu ada Nisa Alkanita, Naila Salsabila, Alfa Desapna, dan juga Wanda Fauzia. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu fenomena yang menjadi motivasi peneliti dalam meneliti jurnal yang kami bahas pada saat ini. Nah, fenomena yang memotivasi penelitian ini adalah masih tingginya kasus kecurangan pelaporan keuangan atau fraudulent financial reporting di perusahaan publik Indonesia dengan dampak kerugian yang sangat material. Nah, hal ini didukung oleh beberapa poin utama yang menjadi motivasi dari peneliti sendiri. Nah, yang pertama itu hasil survei ACFE Global tahun 2016 yang menunjukkan bahwa fraudulent financial reporting hanya mencakup sebesar 9,6% dari total kasus fraud yang ada, namun menimbulkan kerugian median yang sangat besar. Nah, yang kedua, Indonesian Fraud Survey tahun 2016 mencatat hanya 2% responden yang menilai jenis fraud ini sebagai yang paling merugikan, mengindikasikan banyak kasus yang juga belum terungkap. Nah, motivasi yang ketiga yaitu banyaknya perusahaan publik di Indonesia yang dikenakan sanksi pelanggaran oleh Otoritas Jasa Keuangan akibat pelanggaran peraturan pelaporan keuangan pada periode yang diteliti oleh peneliti yaitu tahun 2012 sampai dengan 2016. Nah, yang keempat, investor masih kurang memanfaatkan informasi yang relevan untuk mendeteksi potensi kecurangan laporan keuangan. Dan motivasi peneliti yang terakhir yaitu model Benich M-Score yang terbukti efektif dalam mendeteksi fraud besar seperti kasus Enron sehingga relevan untuk diterapkan pada perusahaan publik di Indonesia. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang teori yang digunakan di dalam literatur dan tinjauan pustaka dari peneliti di jurnal peneliti ini. Nah, yang pertama yaitu fraud theory atau teori kecurangan. Nah, definisi fraud menurut Tuana Kota tahun 2013 yaitu perbuatan melawan hukum yang mengandung unsur kesengajaan, niat buruk, penipuan, penyembunyian, dan pelanggaran kepercayaan dengan tujuan memperoleh keuntungan ilegal berupa uang, barang atau properti, atau jasa dan bisnis. Nah, yang kedua, ada the fraud triangle theory, yaitu teori segitiga kecurangan, di mana dikembangkan oleh Donald Ray Creasy tahun 1953 yang menyatakan bahwa fraud terjadi karena 3 elemen. Yang pertama karena pressure, yaitu tekanan. Yang kedua opportunity, yaitu kesempatan. Dan yang ketiga rationalization, yaitu rasionalisasi. Nah, teori ini menjelaskan mengapa seseorang yang dipercaya tetap melakukan pelanggaran atas kepercayaan tersebut. Nah, yang ketiga yaitu ada Benich M-Score Model. Nah, apa sih Benich M-Score Model ini? Jadi, model ini adalah model probabilistik yang dikembangkan oleh seorang profesor yang bernama Mason D. Benich pada tahun 1999 menggunakan pendekatan forensic accounting untuk mendeteksi adanya kemungkinan perusahaan melakukan fraudulent financial reporting. Nah, dalam model ini digunakannya itu ada 8 variabel, yaitu yang pertama ada Day Sales in Receivable Index (DSRI), lalu ada Gross Margin Index (GMI), lalu ada Asset Quality Index yaitu AQI, dan lalu ada Sales Growth Index atau SGI. Lalu ada Depreciation Index yaitu DEPI, lalu ada Sales and General Administrative Expenses Index SGAI, lalu ada Leverage Index atau LEVI, dan yang terakhir ada Total Accrual to Total Asset atau disebut juga dengan TATA. Nah, selanjutnya kita bahas tentang mode penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam jurnal ini. Yang pertama itu kita bahas dulu metode penelitiannya. Nah, penelitian yang digunakan dalam jurnal ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan menguji kemampuan model Benich M-Score dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan atau fraudulent financial reporting pada perusahaan publik yang ada di Indonesia. Lalu
Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data yang sekunder, yaitu berupa laporan keuangan perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian, yaitu pada tahun 2012 sampai dengan 2016. Dan data ini diperoleh dari laporan keuangan tahunan dan informasi sanksi yang dikeluarkan oleh otoritas jasa keuangan. Lalu ada populasi sampel, dan populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dipilih menggunakan purposive sampling dengan teknik judgment sampling yang terdiri dari pertama, adanya perusahaan manipulator, yaitu perusahaan yang dikenai sanksi oleh OJK karena pelanggaran peraturan pelaporan keuangan, dan juga yang kedua perusahaan non manipulator, yaitu perusahaan yang tidak terindikasi fraud dan memiliki karakteristik aset atau penjualan yang sebanding dalam subsektor yang sama. Nah, total sampel yang diambil yaitu sebanyak 110 perusahaan, yaitu 55 perusahaan manipulator dan juga 55 perusahaan non manipulator dengan total 550 observasi selama 5 tahun. Oke, selanjutnya yaitu variabel penelitian. Seperti yang telah saya sebutkan tadi, variabel independennya terdiri dari 8 variabel dalam model Benich and Score, yaitu DSRI, GMI, AQI, SGI, DEPI, SGAI, LEVI, dan juga TATA, yaitu variabel dependent adalah fraudulent financial reporting yang diukur dengan variabel dummy. Nah, lalu ada teknik analisis data yang digunakan dalam meneliti jurnal ini, yaitu teknik analisis meliputi statistik deskriptif, ada uji Wilson-Cosson, Sinch, rank test, dan juga regresi logistik untuk menguji pengaruh variabel Benich and Score terhadap kemungkinan terjadinya kecurangan laporan keuangan. Nah, pengolahan ini dilakukan dengan menggunakan software SPSS. Nah, apa sih hasil dari jurnal ini? Hasil dari pembahasan dari jurnal ini yang pertama adanya kemampuan Benich and Score. Nah, dalam jurnal ini dibahas nih, Benich and Score mengklasifikasikan sebesar 50,91% perusahaan fraud dan juga 60% perusahaan non-fraud dengan benar. Lalu, model ini memiliki kemampuan moderat dalam mendeteksi fraudulent financial reporting, namun belum sepenuhnya akurat. Lalu yang kedua, variabel yang paling sering dimanipulasi apa aja sih? Nah, variabel yang paling sering melebihi benchmark itu ada SGAI, DEPI, dan juga AQI. Nah, sedangkan variabel yang jarang dimanipulasi itu terdiri dari DSRI dan juga SGI. Yang ketiga itu hasil statistik deskriptifnya berupa perusahaan manipulator menunjukkan nilai ekstrim dan juga volatilitas tinggi, terutama pada DEPI dan juga SGAI. Nah, mengindikasikan adanya praktik akuntansi agresif seperti penundaan depresiasi dan juga peningkatan beban operasional. Lalu hasil pada uji Wilson-Cosson yaitu total aset tidak berbeda signifikan antara perusahaan manipulator dan juga perusahaan non manipulator. Nah, penjualan berbeda signifikan menunjukkan adanya tekanan kinerja pada perusahaan manipulator. Dan hasil pada regresi logistik yaitu berupa seluruh variabel Benich and Score tidak berpengaruh signifikan secara individual terhadap pendeteksian fraud. Sedangkan hal ini juga disebabkan oleh multikolinearitas yang tinggi meskipun goodness of fit dan juga R-square relatif tinggi. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari review jurnal kali ini adalah model Benich and Score mampu mendeteksi indikasi fraudulent financial reporting pada perusahaan publik di Indonesia, namun tingkat akurasinya masih sangat sedang dan juga belum optimal sepenuhnya. Nah, model ini lebih efektif mengidentifikasi perusahaan non-fraud, yaitu sebesar 60% dibandingkan perusahaan fraud sebesar 50,91%. Nah, variabel yang paling sering melewati benchmark adalah SGAI, DEPI, dan AQI yang mengindikasikan praktik akuntansi agresif melalui manipulasi beban operasional, depresiasi, dan juga kualitas aset. Lalu variabel DSRI dan SGI relatif jarang dimanipulasi dan juga kurang efektif dalam mendeteksi fraud pada periode penelitian, yaitu pada tahun 2012 sampai juga 2016. Nah, hasil regresi logistik menunjukkan tidak ada variabel yang berpengaruh signifikan secara individual akibat multikolinearitas tinggi, meskipun model yang dimiliki adalah goodness of fit dan juga R-square yang baik. Nah, secara keseluruhan, Benich and Score ini layak digunakan sebagai early warning system yang sederhana, murah, dan juga mudah diterapkan, khususnya bagi investor dan juga pihak eksternal.
Nah, saran yang diberikan peneliti terhadap jurnal ini yaitu penelitian selanjutnya disarankan mengaitkan Bayesian score dengan variabel pasar modal seperti harga saham, abnormal return, dan juga reaksi investor untuk memperluas manfaat praktis dari model tersebut. Nah, disarankan menggunakan metode analisis alternatif yaitu seperti panel data, machine learning, atau data mining guna untuk mengurangi multikolonialitas dan juga meningkatkan akurasi dari prediksi sendiri. Nah, penelitian berikutnya dapat memanfaatkan perangkat lunak statistik lain seperti Stata, Ifuse, R, atau Python agar hasil analisis lebih robust dan juga komprehensif. Dan juga saran yang terakhir yaitu perluasan periode penelitian dan juga jumlah sampel dan juga sektor industri yang dianjurkan agar hasil penelitiannya lebih representatif dan juga dapat digeneralisasikan lebih luas lagi. Baik, itulah hasil presentasi saya mewakili teman-teman kelompok saya dari kelompok 6. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.